Ya, halo kawan-kawan petani porang di seluruh Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi di Sarjana Tani Channel YouTube ya, yang membahas dan berbagi ilmu, tips atau pengalaman tentang berbudidaya porang ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel kami, yang sudah bergabung, yang sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Bagi yang belum subscribe, bisa di subscribe sekarang, tombol di pojok kanan bawah. Jangan lupa juga loncengnya agar nanti setelah kami mengupload video terbaru bisa ada notifikasinya, mungkin seperti itu ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita atau membagi pengalaman atau informasi yang saya dapat ya, karena banyak sekali dari teman-teman, dari petani-petani pemula itu bertanya kepada saya itu banyak sekali, tapi pertanyaan ini sebenarnya sudah umum sekali yang dipertanyakan, tetapi berulang-ulang kali ditanyakan ya. Jadi banyak sekali pertanyaan seperti bagaimana prospek porang kedepannya Mas, bagaimana nanti kalau umbi produksi di Indonesia sudah melimpah, petani-petani semua sudah tanam semua, terus bagaimana dengan harganya ya. Banyak sekali yang bertanya tentang itu ya, padahal itu adalah dasar dari petani itu ya, itu kawan, menurut saya adalah wawasan ya, itu sangat mendasar sekali. Jadi sebelum Anda menjadi seorang petani porang atau mau memulai bertani porang, dasar yang utama adalah ilmu kawan, atau pengetahuan informasi tentang budidaya porang, baik dari cara tanam, eh, cara perawatan, dan yang terpenting adalah cara penjualan ya, atau marketnya itu bagaimana. Itu harus mendasar sekali ya untuk kita bisa memulai bertani porang ya. Jadi saya akan menjawab, bukannya menjawab ya, ini ya menurut saya pribadi ya, karena adanya pertanyaan seperti itu, bagaimana prospek porang kedepannya ya. Jadi gini kawan, porang itu sebenarnya dari 5 tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu itu kalau di daerah sini sudah laku kawan ya. Mungkin di daerah teman-teman pun juga, kalau tempatnya di sedikit pegunungan ya, mungkin tidak asing lagi dengan porang ini. Sebenarnya kalau porang ini namanya bukan porang kawan, di lain daerah itu ada nama tersendiri ya. Kalau di daerah sini tuh namanya ponang. Kalau ceritanya itu Nippon menang atau Jepang menang kalau ceritanya orang-orang tua sini ya. Jadi kalau untuk porang itu sudah laku semenjak puluhan tahun yang lalu kawan. Cuma kenapa sekarang kok baru tenar-tenarnya ya, baru melejit katakan ya, baru naik daun ya. Karena apa? Karena 3 tahun atau 4 tahun yang lalu senior kita atau master kita Mas Paidi telah memviralkan atau membuka prospek porang ini ke media sosial, tentunya dari YouTube atau Facebook dan lain-lain ya. Itu dari Mas Paidi ini memang satu sosok yang sangat berpengaruh sekali terhadap porang ini, khususnya untuk berbudidaya porang ya. Jadi setelah Mas Paidi memviralkan tentang porang ini dan prospeknya ternyata sangat luar biasa di pasar-pasar global ya, karena marketnya ini sangat jelas, maka dari itu Mas Paidi menginspirasi banyak sekali petani porang di Indonesia. Dan semakin tahun ya, yang saya analisa adalah semakin tahun, dari tahun 2016 sampai 2021 ini petani porang di Indonesia sangat meningkat pesat kawan. Maka dari itu memang sangat saya benarkan sekali jika petani-petani pemula itu menanyakan tentang prospek porang kedepannya ya. Jadi untuk kali ini saya sedikit bercerita tentang prospek porang kedepannya, yaitu pun juga menurut saya pribadi, dan apa yang saya katakan ini adalah informasi-informasi yang saya dapat, informasi yang saya dapat dari lapangan ya, mungkin seperti itu. Jadi untuk mengetahui keberlanjutan porang ya di masa yang akan datang, apakah masih laku atau tidak, karena banyak yang mengatakan harga porang di tahun-tahun depan itu akan anjlok ya, seperti komoditas ekspor lainnya ya. Dari hal tersebut kita harus tahu, jadi yang terutama adalah manfaat porang itu apa saja kawan ya. Jadi jika kalau kita sudah mengetahui kegunaan porang itu untuk apa,
maka kita untuk melangkahkan kaki kita untuk tanam porang itu tidak was-was ya, atau sudah yakin ya. Jadi memang untuk porang ini sudah jelas sekali untuk kegunaan dan manfaatnya kawan ya. Dijelaskan itu dari berbagai informasi yang saya dapat, itu porang memiliki 4 manfaat, yaitu pertama pangan, yang kedua industri, yang ketiga farmasi, dan yang terakhir adalah kosmetik ya. Dari manfaat porang keempat tadi ya, itu kita sudah bisa menjawab ya prospek porang kedepannya itu bagaimana ya. Jikalau suatu komoditas memiliki manfaat yang saya sebutkan tadi, maka komoditas tersebut insya Allah memiliki prospek yang sangat luas dan sangat besar sekali untuk berkelanjutan ya. Jika manfaat porang hanya salah satu saja dari 4 yang saya katakan tadi, atau misalkan hanya untuk kosmetik ya, tentu saja tidak semua orang memakai kosmetik kawan ya, hanya orang-orang tertentu. Tetapi kalau sudah komoditas ini sudah memiliki satu manfaat, misalkan untuk pangan, yang insya Allah untuk keberlanjutan komoditas ini akan panjang sekali ya. Apalagi produksi meningkat, maka jelas akan mempengaruhi harga. Tapi berhubung tanam porang memiliki manfaat yang luas dan pasar yang luas, maka prospek porang ini semakin cerah lah insya Allah ya di masa yang akan datang ya. Jadi seperti itu. Kalau ada informasi ya tentang porang ini sudah dibudidayakan di negara Jepang ya, memang ada orang yang mengatakan seperti itu. Memang saya benarkan sekali bahwasanya porang ini yang mengandung glukomanan itu setahu saya itu ada 3 kawan ya. Yang pertama adalah porang, yang kedua itu jenis itu kawan, iles-iles ya warnanya putih, dan yang ketiga adalah konjak yang dibudidayakan di Jepang atau Cina ya. Memang saya benarkan, cuma jenis-jenis porang ini dari ketiga jenis tadi itu yang memiliki glukomanan tertinggi itu adalah jenis porang kawan ya. Kalau porang ini memiliki sekitar 70 kandungan glukomanan ya. Kalau untuk iles-iles itu kurang lebih sekitar 10% saja. Kalau dari konjak itu ya, konjak yang dibudidaya di Jepang dan di Cina itu kurang lebih sekitar 40% saja ya kandungan glukomannya. Cuma untuk porang ini ya, misalkan dibudidayakan di Jepang itu katanya itu menurut informasi tidak bisa, karena porang ini hanya bisa di budidaya di geografis tertentu ya, atau di habitat tertentu ya. Kalau untuk Indonesia ini memang habitatnya porang ini berada di Indonesia ya, seperti itu ya. Ya, kali ini saya sedikit membuat rangkuman ya tentang berbudidaya porang, tentang prospek ke depan dan antisipasi kita sebagai petani porang ya. Jadi yang pertama adalah penggunaan pestisida atau kimia yang berlebihan ya. Karena produk pangan yang akan diekspor khususnya porang ini memiliki standar pangan, artinya kandungan kimia sudah ditetapkan oleh setiap negara ya. Walaupun sejauh ini dari pihak pemerintah Indonesia atau perusahaan porang belum diinformasikan secara jelas kepada petani standar kandungan bahan kimia itu berapa, tapi untuk mengatasi hal tersebut kita sebagai petani minimal mengambil tindakan aman ya, yang bijak, tidak memakai bahan kimia secara berlebihan dan terus menerus pada tanaman porang ini ya. Jadi kita itu sebagai petani, karena ibaratnya dari pabrik ini belum memberikan standar ya untuk pemberian bahan kimia untuk memupuk porang ini, tetapi kita sebagai petani itu harus mengantisipasi ya, mungkin pemakaian bahan kimia jangan berlebihan, atau mungkin tidak memakai bahan kimia juga lebih bagus ya. Itu sebagai antisipasi kita sebagai petani agar nanti bisa berkelanjutan ya. Lalu untuk antisipasi yang kedua, tidak menjual bibit porang ke negara lain ya kawan, dalam bentuk apapun itu kalau bisa jangan sampai ya. Cukup Indonesia saja hanya mengekspor porang setengah jadi atau produk setengah jadi ya. Mungkin kalau dari Indonesia itu dibuat chip ya,
untuk diekspor ya. Karena apabila negara tujuan pasar porang kita dapat membudidayakannya, tentu sangat mengancam prospek porang dalam negeri. Kenapa demikian? Karena teknologi pertanian mereka sangat jauh lebih maju ya dibandingkan dengan teknologi pertanian Indonesia, sehingga produk mereka dapat berkembang dengan cepat ya. Ketika produksi mereka melimpah, maka mereka tidak akan melirik porang dari Indonesia lagi ya, karena memang produksi pertanian di negara lain itu memang cukup teknologinya cukup canggih ya, mungkin seperti itu. Jadi untuk teman-teman usahakanlah ya, jangan sampai kita menjual bibit porang ke negara-negara lain ya, itu yang sangat penting. Lalu yang ketiga ini sangat penting sekali ya, yaitu ancaman pemerintah di dalam negeri itu sendiri ya. Kenapa? Karena yang paling menentukan prospek besar kedepannya adalah pemerintah yang memegang kekuasaan dan wewenang dalam semua hal apapun ya, khususnya dalam budidaya porang itu sendiri. Karena yang paling menentukan bibit porang bisa diekspor atau tidak itu hanya pemerintah ya, yang bisa yang mempunyai wewenang ya. Kemudian standar kandungan bahan kimia pada bahan pangan, khususnya pada porang ini, belum ada informasi yang jelas juga dari pemerintah. Ibaratnya standar seperti apa kimia yang bisa digunakan untuk porang ya, karena kurangnya penyuluhan oleh pemerintah terhadap petani-petani porang ya, sehingga petani ya wajar saja untuk menggunakan bahan kimia secara terus-menerus ya. Jadi harusnya pemerintah memberikan penyuluhan lah intinya untuk standar penggunaan bahan kimia seperti itu. Lalu yang terakhir, yang keempat ya, ini juga sangat penting sekali ya, yaitu kurangnya informasi pengolahan umbi porang dalam negeri ya, yang bergerak dalam mengelola umbi porang menjadi berbagai macam olahan pangan ya, industri, farmasi dan lain-lain ya. Ya harusnya minimal Indonesia mempunyai teknologi yang lebih canggih, yang mempunyai industri ya, yang nantinya agar misalkan nanti negara-negara lain sudah mencukupi kebutuhannya dari produksinya dari negara itu sendiri, minimal jika nanti petani porang itu sudah panen raya, katakan barang melimpah, itu minimal Indonesia sudah bisa mengolah umbi produksi dari hasil dari para petani itu sudah bisa diproduksi dalam negeri ya. Jadi itu sebagai antisipasi saja ya untuk kedepannya nanti ya. Insya Allah lah nanti untuk perhatian pemerintah kepada petani porang, insya Allah juga akan memikirkan sedemikian ya. Insya Allah nanti juga akan membuat industri tentang porangan ya, tentang mengolah umbi produksi porang yang dihasilkan petani dari Indonesia, agar nanti bisa berkelanjutan panjang ya. Karena begini kawan, misalkan nanti Indonesia sudah bisa mengolah umbi produksi porang, yaitu itu nanti misalkan pengonsumnya juga dari negara Indonesia, itu nanti juga berpengaruh terhadap harga umbi produksi atau umbi panenan dari petani kawan ya. Karena jikalau nanti Indonesia sudah bisa membuat umbi porang itu menjadi bahan makanan dan dijual di negara ini, negara Indonesia, otomatis nanti untuk penjualan produk-produknya juga menyesuaikan perekonomian masyarakat Indonesia. Katakanlah untuk harga beras, katakan ya beras yang terbuat dari porang ini katakan 300, itu Indonesia juga pasti akan menyesuaikan dengan perekonomian masyarakat Indonesia, agar masyarakat Indonesia juga bisa menikmati hasil panenan dari umbi yang ditanam ya. Cuma dengan adanya itu nanti tetap umbi produksinya itu juga dibeli dengan harga yang lebih murah ya, katakan di angka 5.000, mungkin seperti itu ya kalau menurut saya. Cuma kalau untuk bagi petani porang, misalkan nanti Indonesia sudah bisa memproduksi atau mengolah umbi porang menjadi makanan jadi, dengan nanti umbi panenannya itu basahnya itu dibeli 5.000 per kilo, itu insya Allah untuk petani porang masih untung sekali ya. Jika nanti katakanlah untuk tanamnya ya, untuk tanamnya itu bibitnya sudah tidak beli, insya Allah sudah
sudah sangat untung sekali ya. Tapi kalau untuk pembelian bibitnya harganya masih seperti tahun-tahun ini, dan umbi produksinya dengan dibeli harga 5.000, ya mungkin kurang banyak untungnya untuk petani porang ya. Maka dari itu, untuk calon atau para petani mau berbudidaya porang ya usahakan segeralah untuk tanam porang di tahun-tahun ini ya. Ketika nanti umbi porang, kalau kita sudah tanam umbi porang itu dibeli dengan harga 5.000 per kilogram, untuk tahun kedepannya kita untuk bertanam porang tidak bibitnya sudah tidak beli, insya Allah dengan harga 5.000 insya Allah sudah untung banyak sekali ya, seperti itu. Jadi monggo untuk calon petani porang segera tanam untuk 3-5 tahun ke depan ya, segera tanam ya. Insya Allah akan memperbaiki atau meningkatkan penghasilan perekonomian petani di Indonesia ya, insya Allah. Jadi seperti itu kawan. Dan untuk tahun-tahun ini ya saya sedikit berpesan ya kepada petani, jangan takut untuk berbudidaya porang. Insya Allah 3-5 tahun ke depan insya Allah harga masih seperti tahun-tahun ini ya. Jadi seperti itu. Tetap semangat dalam bertani porang ya, selalu mencari tahu informasi-informasi atau artikel tentang porang agar kita lebih semangat untuk berbudidaya porang ya, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian dulu sedikit informasi dari saya tentang prospek dan antisipasi untuk porang kedepannya ya. Mungkin cukup sekian video ini, tidak bermaksud ya untuk atau saya menggurui, tidak ya, atau saya merasa pintar, tidak ya, hanya berbagi informasi dan pengalaman saya tentang perporangan ya. Mungkin cukup sekian dulu video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sukses porang Indonesia.